Yang lalu saya berbicara tentang kemarahan dari versi Alkitab. Di dalam Alkitab ada 3 kata yang dipakai. Yang pertama itu adalah orge. Itu adalah kemarahan yang sifatnya bukan karena dendam, tetapi sifatnya karena ingin memperbaiki kesalahan orang. Itu yang diizinkan. Lalu yang kedua adalah bicara tentang parogismis. Parogismis adalah kemarahan yang disimpan sepanjang malam. Harusnya Alkitab berkata bahwa saudara dan saya ketika marah harus selesai kemarahan kita sebelum matahari terbenam. Tetapi ketika kita menyimpannya, itu disebut sebagai kemarahan yang parogismis. Artinya kemarahan yang disimpan walaupun matahari sudah terbenam, dan itu bisa berakibat buruk, yaitu meningkat kepada kemarahan tingkat tumos. Tingkat tumos adalah kemarahan yang mengakibatkan seseorang bisa destruktif, bisa merusak diri sendiri maupun orang lain. Dan ini yang tidak diizinkan, dan ini juga yang saya akan sampaikan terkait akibat dari kemarahan yang tingkat tumos ini. Memang kemarahan tingkat tumos penyebabnya adalah 80% itu disebabkan oleh karena orang lain atau perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan atas pribadi orang itu sendiri. Ketika saudara dan saya marah, seringkali juga melakukan hal yang sama. Artinya itu dibuat oleh orang lain daripada keadaan-keadaan di dalam diri kita sendiri. Walaupun memang ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita bisa marah, tetapi kemarahan itu bukan kemarahan tingkat tumos, ya. Jadi kemarahan itu 80% karena disebabkan oleh orang lain yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah penyebab dari kemarahan adalah ternyata bahwa kerohanian kita itu sedang tidak sehat. Saudara dan saya tidak bisa mengampuni. Itu pertanda bahwa itu kerohanian kita tidak sehat. Kita balas dendam. Kita kemudian menyimpan kesalahan orang lain yang kemudian kita simpan. Itu adalah kemarahan yang tidak sehat. Dan suatu saat ketika ini terus artinya diizinkan terbuka, maka saudara dan saya bisa meledak-ledak. Oleh karena itu kemarahan ini harus segera diselesaikan. Jadi kerohanian kita harus dalam posisi yang baik supaya bisa mengatasi kemarahan tingkat tumos. Akibatnya apa kalau saudara dan saya sampai kemudian marah pada tingkat tumos ini? Yang pertama, saudara, dalam pengalaman saya ketika saya marah atau saya menyaksikan orang yang sedang dalam kondisi marah besar, maka biasanya perkataannya itu bergetar, bibirnya bergetar, tangannya bergetar. Secara fisik kelihatan sekali bahwa orang itu sedang marah besar. Kalau ini dibiarkan, maka ini bisa mengakibatkan tekanan darahnya naik, kemudian bisa stroke, dan mengakibatkan kelumpuhan. Oleh karena itu ini perlu diselesaikan. Yang kedua, akibat dari segala kemarahan yang tingkat tumos ini adalah secara psikis, bahwa saudara dan saya seringkali tidak bisa mengambil keputusan secara rasional. Artinya setiap keputusan ketika saudara dan saya sedang marah itu seringkali justru tidak rasional. Tidak rasional. Banyak anak-anak yang akhirnya jadi korban kemarahan orang tuanya karena orang tuanya sedang marah besar. Dia bisa melakukan penganiayaan kepada seorang anak, bahkan karena tidak rasional juga seringkali orang bisa mengusir suaminya atau mengusir istrinya karena dalam kondisi yang marah besar ini. Ini jadi secara psikis ini tidak menguntungkan sama sekali buat kesehatan jiwa kita, kesehatan tubuh kita. Lalu yang ketiga, akibat dari sebuah kemarahan yang besar, maka saudara dan saya bisa ditinggalkan oleh teman-teman kita. Karena orang yang marah biasanya atau pemarah biasanya itu akan dijauhi oleh teman-temannya. Orang tidak suka, tidak nyaman bergaul dengan orang yang suka meledak-ledak marahnya. Ini biasanya akan ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh karena kita memiliki kemarahan yang tidak sehat. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya untuk mengalami masa-masa yang seperti ini, atau saudara sedang mengalami masa yang seperti ini, saudara dan saya cara mengatasinya
pertama, lekas buang kemarahan dan tinggalkan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 saya akan bacakan. Di sini Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Efesus dengan mengatakan begini: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikianlah juga segala kejahatan. Kemarahan bagi orang dunia mungkin dianggap sebagai sesuatu daya yang membuat orang itu merasa dihargai, merasa harga dirinya meningkat. Tetapi justru di dalam kekristenan, kemarahan yang meledak-ledak itu tanda kelemahan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 di sana dikatakan supaya saudara dan saya berhenti dan tinggalkan rasa marah itu, karena itu tidak menguntungkan sama sekali dan hanya mendatangkan kejahatan. Yang kedua, cara mengatasi dari kemarahan yang meledak-ledak itu adalah saudara dan saya perlu minta pengampunan daripada Tuhan atas semua emosi yang tidak sehat ini. Minta pimpinan Roh Kudus supaya saudara dan saya terus dibimbing di dalam kesabaran dan karakter-karakter ilahi yang lainnya yang membuat saudara dan saya bisa menjadi berkat. Kemudian, lekas ampuni. Kalau ada orang yang bersalah pada saudara, yang membuat saudara dan saya bisa marah besar, saudara harus lekas mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara tidak akan diampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak mengampuni. Otomatis dengan tidak ada pengampunan, maka saudara dan saya tidak akan mungkin bisa sampai kepada Bapa di sorga. Kemarahan karena itu juga tidak mendatangkan keuntungan atas diri kita, bahkan bisa merugikan kita dari sisi psikis maupun dari sisi kesehatan jasmani dan kesehatan rohaninya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya dan saudara menjadi orang-orang yang sabar di dalam kuasa dan tuntunan Tuhan Yesus. Amin.